anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kita yang baru. Hari ini kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan alam dalam tema 8 tentang proses siklus air. Selamat datang di kelas virtual kita hari ini anak-anak. Di kelas ini selain kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, tapi kita belajar juga untuk menghargai satu sama lain, melakukan yang terbaik, dan saling memberikan semangat untuk teman-teman kita yang lain seperti pembahasan kita dalam materi tematik. Nah, Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Jadi, siapkah kalian untuk mengubah dunia lewat ilmu pengetahuan hari ini? Sebelum belajar, Ibu harap kalian dapat menyiapkan buku pena 5D tema 8, alat tulis dan buku catatan kalian masing-masing ya. Catatlah poin penting yang kamu peroleh dari video pembelajaran hari ini pada buku catatanmu. Materi hari ini berada dalam ruang lingkup kompetensi dasar 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi, serta kelangsungan makhluk hidup. Dan 4.8, membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Tujuan pembelajaran materi ini adalah, dengan menyaksikan video pembelajaran ini, siswa dapat 1. Mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. 2. Menjelaskan pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup. Dan 3. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air setiap harinya. Menurutmu, mengapa air tak kunjung habis walaupun digunakan secara terus-menerus? Nah, seperti udara, air tidak akan habis walaupun sering kita gunakan. Air digunakan oleh manusia untuk berbagai macam kebutuhannya. Contohnya untuk mandi, minum, mencuci, dan lain-lain. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengikuti siklus air. Nah, tahukah kamu apa itu siklus air? Siklus air merupakan suatu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama penguapan atau evaporasi, yang kedua pengembunan atau kondensasi, dan yang ketiga adalah hujan atau presipitasi. Mari kita perhatikan penjelasan siklus air berikut. Energi panas matahari memanasi bumi dan terjadilah penguapan. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Peristiwa ini disebut dengan evaporasi. Pada makhluk hidup, khususnya tumbuhan, peristiwa hilangnya air dari tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air yang berada di udara akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Awan-awan yang semakin tebal karena mengandung titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan, tidak mampu lagi menampung air dan turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Peristiwa ini disebut dengan presipitasi. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair akan bergerak menuju lautan atau danau sehingga siklus air akan terulang kembali. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa pada awal penciptaan Allah telah menciptakan siklus air dengan sempurna? Mari kita baca Kejadian pasal 2 ayat 4-6. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Nah, mari kita perhatikan ayat 6 dalam Kejadian pasal 2 ayat 4-6. Pada ayat yang ke-6 ini menjelaskan bahwa ada kabut naik ke atas dari bumi. Proses tersebut dinamakan proses evaporasi atau penguapan dan membasahi seluruh permukaan bumi yang dinamakan proses presipitasi atau hujan.
Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ia mampu membuat segala ciptaannya dengan sempurna menggunakan teori yang luar biasa. Kita patut bersyukur karena melalui siklus air, makhluk hidup tidak akan pernah kekurangan air dalam kehidupannya. Adanya siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan hujan akan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah ini disebut infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu ke hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berawal dari pegunungan. Bagian hulu sungai biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir dari sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam aktivitas seperti media tambak ikan dan udang, transportasi, air, olahraga, dan pengairan sawah. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Kiranya apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pelajari kembali di rumah ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.